Kisah yang ketiga, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini kan termasuk ulama yang pernah dipenjara. Pernah dia dipenjara 10 hari oleh gubernur Kufah namanya Umar bin Khuwairah. Selama di penjara itu dia dicambuk 10 kali. 10 hari di penjara, 1 hari dapat jatah 10 kali cambukan. Ketika keluar penjara, ada bekas luka di wajah Imam Abu Hanifah. Menangislah dia ketika itu. Ketika ditanya apa yang membuat dia menangis, bukan karena menahan rasa sakit luka yang dia derita, bukan karena menyesali penyiksaan yang dia terima, tapi apa yang dia pikirkan, kalau nanti ibunya melihat bekas lukanya itu, ibunya pasti akan sedih dan dia tak bisa menahan melihat ibunya dalam keadaan bersedih. Jadi yang dipikir olehnya ibu hati amat ini bukan rasa sakit yang dia tanggung. Maka kita sebagai anak jangan sering-sering mengadu kepada mak kita. Kau kan belanja mengadu kamu, belanja mengadu kamu. Kadang-kadang hati ibu kita itu terluka melihat apa yang kita rasa. Sampai akhirnya ibunya menangis ketika melihat luka yang ada di wajah Imam Abu Hanifah. Kita kan tahu Imam Abu Hanifah itu masuk penjara gara-gara tak mau ditunjuk menjadi hakim agung. Karena ilmunya sudah diakui. Akhirnya kata ibunya, wahai anak, gara-gara ilmu akhirnya kau menjadi seperti ini. Kata Imam Abu Hanifah, wahai ibu, kalau saya ingin mendapatkan dunia dengan ilmu yang saya miliki, mudah bagi saya untuk mendapatkan dunia. Tapi saya mencari ilmu bukan dengan tujuan untuk mencapai kemewahan dunia. Maka Imam Abu Hanifah itu termasuk orang yang sangat sedih kalau ibunya bersedih. Pernah ibunya itu bersumpah dan dia tak tahu ketika melanggar sumpah apa yang mesti dia lakukan. Maka dia bertanya kepada Imam Abu Hanifah, dia tak percaya dengan jawaban Imam Abu Hanifah. Nah, ini kan kebiasaan orang tua kita ini. Di mata mereka, setinggi apapun jabatan anaknya, sehebat apapun ilmu anaknya, di mata ayah dan ibu, pasti anaknya itu masih seperti anak kecil. Maka kata ibunya, la arda illa bi jawabi Zur'ah al-Qas. Saya tak percaya, kata ibu Imam Abu Hanifah, kalau yang menjawab itu bukan Zur'ah al-Qas. Zur'ah al-Qas ini hanya ulama kecil di kota Kufah. Kata Imam Abu Yusuf, saya melihat Imam Abu Hanifah menuntun keledai membawa ibunya untuk bertanya kepada Zur'ah al-Qas. Melihat Imam Abu Hanifah datang, menggigit lajio Zur'ah al-Qas. Karena yang datang ini ulama besar. Samo kita kini dengan awak wakil petang kauminya datang Dr. Mawardi bertanya masalah fikih kayak gitu. Tetapi itu dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Kenapa? Dia tak ingin mengecewakan ibunya. Jadi kita walaupun dianggap kecil oleh ibu kita, jangan berkecil hati, karena itu memang tabiat orang tua kita. Dan Imam Abu Hanifah ini, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diceritakan setelah ibunya meninggal dunia, dia selalu berimpak, berwakaf, bersedekah 20 dinar setiap bulan untuk dikirim kepada almarhumah ayah ibu mereka. 20 dinar itu kalau diuangkan dengan rupiah lebih kurang 44 juta rupiah. Lah dirutinkan dengan untuk bersedekah atas nama ibu mereka.